Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kampung santri sekalian. Kembali lagi bersama saya Bang Widi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tahu gejrot ya. Apakah tahu gejrot ini bisa dimakan oleh orang yang belum sembuh lambungnya ya. Sebelum membahas lebih lanjut, teman-teman tahu nggak apa itu tahu gejrot ya? Jadi tahu gejrot ini adalah masakan apa ya namanya ya, masakan kreatif ya, yang berbahan dasar tahu, yang mana tahu ini diberikan ya, bumbu-bumbu ya. Kalau teman-teman nggak jelas silahkan browsing di Google aja ya, saya agak sulit ceritanya ya. Intinya tahu gejrot ini bisa disetel tingkat kepedasannya ya, levelnya itu bisa disetel ya. Dan di tahu gejrot ini ada beberapa rambu-rambu yang membuat makanan ini tidak saya sarankan ya. Terutama ini teman-teman, di tahu gejrot itu ada selain cabai itu di sini ada irisan bawang merah mentah. Bawang merah mentah yang diiris-iris ya. Ini selain rasa pedas di ininya ini ya, di irisan bawang merah mentahnya ya. Karena apa? Bawang merah ini bisa memicu asam lambung ya. Bawang merah mentah, bawang merah goreng juga bisa, kemudian bawang putih itu juga bisa, plus daun bawangnya itu juga bisa. Nah, hati-hati teman-teman yang berhubungan dengan bawang-bawangan, kalau lambungnya masih belum sembuh benar ya, sebaiknya teman-teman batasi ya konsumsi bawang-bawangan ini, bawang merah, bawang putih, dan daun bawangnya juga ya. Karena ini semuanya itu bersifat tajam ya. Dan semua makanan yang rasanya tajam-tajam itu bisa mengganggu lambung, kecuali ya kalau lambungnya masih awal-awal ya, hanya sekedar begah kembung gitu-gitu aja. Tapi yang sudah masuk pada fase gastritis, tungkak, GERD, nah ini yang teman-teman sebaiknya hindari bawang-bawangan. Untuk sekedar penyedap ya tidak apa-apa ya, tidak masalah. Tapi kalau bawang ini dihaluskan atau diulek lembut ya, atau digiling, itu lebih aman ya, karena nggak langsung ya, dia lebih hancur. Kemudian tekstur yang halus itu memudahkan lambung untuk menghancurkannya ya, relatif lebih aman ya. Tetapi kalau mentah ya, apalagi yang mentah itu sangat ini teman-teman, sangat mengganggu ya. Itulah teman-teman ya, yang baunya tuh tajam, yang rasanya tajam, itu sebaiknya teman-teman hindari. Kayak buah juga seperti itu ya, contohnya durian, itu baunya tajam, dari jauh sudah bau, itu berarti gas ya. Bau itu kan gas, kalau masuk ke lambung itu juga gitu, gasnya akan mudah terasa menyesakkan dada ya. Itulah teman-teman, tahu gejrot itu selain dari cabenya sendiri yang udah pasti 8 tangan, itu ada faktor dari bumbu-bumbu irisnya ya, yang memang sengaja memang dibuat segar ya. Kalau buat orang yang nggak punya masalah lambung itu nikmat sekali ya. Jadi kalau dimakan itu ada sensasi krenyes ya, krenyes bawangnya itu. Nah itu yang uniknya di situ, nikmatnya di situ ya. Lagi-lagi kita harus bersyukur ya, buat teman-teman yang saat ini sudah sembuh dari asam lambung, ataupun yang tidak sakit asam lambung tapi menyaksikan video ini, teman-teman harus bersyukur ya, diberikan kesempatan nikmat kesehatan ya, nikmat lambung yang sehat, sehingga bisa merasakan warna-warni berbagai macam masakan khas Indonesia yang luar biasa nikmatnya ini ya. Tapi kalau sudah kena lambung ya, teman-teman harus bijak ya, pandai-pandai memilih, kemudian konsisten sampai benar-benar sembuh, baru kembali makan makanan itu lagi gitu ya. Tapi kalau belum tapi ini ada waktunya teman-teman ya. Kalau masih seminggu 2 minggu sembuh ya jangan coba-coba gitu ya. Karena apa, waktu 1-2 minggu bahkan 1 bulan pun itu masih kalau
saya bilang masih belum aman sekali ya. Karena apa? Mukosa dari lambung, sel-sel pelapis dari lambung bagian dalam itu masih dalam proses penebalan ya. Kalau sudah tebal, sudah kembali tebal lagi, nggak terkikis asam lambung, ya tentu akan nyaman lagi lambungnya, enak terus, nggak mudah sakit, nggak mudah nyeri, nggak mudah kayak tertusuk-tusuk, nggak mudah kayak kram ulu hatinya. Nah disitulah teman-teman, teman-teman harus bisa menahan diri ya, menahan diri bahwasanya ini memang pantangan ya. 1 bulan itu masih belum cukup, percaya deh sama saya, percaya, jangan kembali lagi ya, kembali makan seperti makan pecel lagi, mie instan lagi. Contohnya saya tuh suka sekali nasi pecel ya, luar biasa, saya suka sekali. Kalau ada orang jualan pecel baru gitu ya, yang sekiranya yang beli rame ya, tuh pengen beli lewat di jalan mana gitu ya, ada orang jual pecel kok kayaknya itu peminatnya banyak itu ya, kok sering rame, pengen nyoba begitu saya dulu ya. Dan saya juga suka sekali dengan asem-aseman teman dulu ya, bahkan saya lebih suka mangga mentah daripada mangga matang ya. Dan makannya pun saya ekstrim ya, saya kasih garam itu, kadang juga dikocok, dirajang dulu, kemudian dikocok dengan garam, gula, dan cabai ya. Kalau bahasa di tempat saya namanya diterancam gitu ya, sampai keluar airnya ya. Jadi nggak pakai air, dia mengeluarkan air sendiri dari buah mangga itu gitu ya. Dikasih dirajam, kemudian taruh di mangkok, dikasih gula, kasih garam, kasih cabai, terus didiamkan atau ditaruh di kulkas, biarkan selama 3 jam gitu ya, atau sampai 5 jam, itu nanti keluar kuahnya keluar airnya ya. Itu kalau dimakan kecut-kecut segar. Nah itu dulu saya nggak mengantisipasi ya, saya suka sekali seperti itu. Bahkan setengah mangkok, hampir 1 mangkok mangga seperti itu saya habiskan sendiri. Nah itulah kesalahan saya di masa lalu yang nggak mungkin lagi saya ulangi sekarang ya. Nah bisa nggak karu-karuan saya. Itu aja, kembali ke kesimpulan tentang tahu gejrot. Tahu jenis ini ya, jenis varian tahu gejrot ini jangan dimakan dulu. Kalau tahunya enggak apa-apa, tahu goreng enggak apa-apa ya. Nah, kalau dibuat tahu gejrot, dikasih bumbu-bumbu, kasih irisan bawang, kasih cabai, itu nggak usah dulu. Kalau tahunya enggak masalah ya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.